Setiap hadis sahih tidak selalu bisa diamalkan. Contohnya napa hadis sahih yang tidak bisa diamalkan? Hadis sahih riwayatnya tapi sudah dinasakh secara hukum. Itu juga tidak bisa diriwayatkan. Kalau kita tidak mengetahui dimensi-dimensi niki, ya nggak bakal ngertos. Atau hadis sahih tapi memiliki sifat khususiyah, maka tidak bisa diamalkan. Ayat dalam Sahih Bukhari niku ada riwayat Radha'atul Kabir. Radha'atul Kabir. Napa Radha'atul Kabir? Tiang sampun gede terus nyusu. Napa saged diamal nih. Jadi riwayatnya ngeten. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu termasuk salah satu sahabat sahibus sirrinya Kanjeng Nabi. Sahibus sirrinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku napa niku Hudzaifah bin Yaman niku sampai ngertos para sahabat-sahabat pundi sing bener-bener Islam dan pundi sing munafik. Itu sampai ngertos. Makanya paskane Kanjeng Nabi sedo sampai Sayyidina Umar niku andai kata mau mensolati mayit niku nunggu riyen kira-kira Hudzaifah bin Yaman niki purun derek salat napa mboten. Lek mboten derek salat, beliaunya enggak mau nyolati tiang niku pasti munafik. Muhammad ki ngertos sampai segitunya. Lah, Hudzaifah bin Yaman niku enggak ada budak jenenge Salim. Niku diadopsi ket mulai tasik alit. Tasik qoblal buluh dereng balik. Lah pas wayahe bakdone balik sampai gede, dadi gede. Niku turune nggih sami bareng kalih niki Hudzaifah bin Yaman niki wonten bojone dan Salim wonten ten mriku, padahal mboten ada ikatan darah sama sekali. Akhirnya matur niku Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah niki pripun niki? Wonten wong kok wis jenggoten. Jik panggah turun kalih kula." Redaksi wonten niku. Terus dawuh Kanjeng Nabi ngeten, "Ya khalas irdi'ahu." Lah lek ngoten ya susanono ben dadi rodok. Lah coba bayangne, ya Rasulullah niki rajulun lahu lihya, wong sing pun jenggoten. Lah wong jenggoten terus nyusu ten gone wong wedok terus bayangane pripun? Salatullah salamullah alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal arda bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdatil ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'ihim ila yaumil baqa, amma ba'du. Ingkang kaula hormati Bapak Asy'ari selaku Ketua LDNU dan seluruh pengajian rutin Ahad pagi nggih Aswaja Center Kepung Kediri. Alhamdulillah kula temriki dua kali rumiyin nate temriki niku dalam rangka napa nggih temane tentang resolusi jihad napa rumiyin niku. Terus kula rada bingung nggih kajian kalau lek riyen niku malah tentang kajian Aswaja Center. Aswaja tapi resolusi jihad kalau ya rada bingung iki blayune tengene pundi. Tapi mboten napa-napa tetep mawon niku saged dan gathuk akhirnya kita bisa mempelajari bagaimana himmahnya para ulama-ulama kita. Nomor kalih kula sampun dipatok rumiyin jane nggih sampun dipatok kalih Pak Asy'ari nek kula spesifikasinya hadis, makanya terus kula langsung kraos kula akan mengkaji kajian-kajian ini dengan kajian hadis. Amargi napa kajian hadis ini salah satu kajian yang sebenarnya kita itu punya. Kita itu
dalam masalah kajian hadisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga gak kalah dalam dengan kajian hadisnya orang-orang Salafi Wahabi. Dalam menanggapi kajian ini, niku ada dua kutub yang perlu kita hindari. Pertama, ekstrim kiri, yang kedua ekstrim kanan. Ekstrim kiri ini nopo? Orang-orang liberal yang tidak mempercayai hadis. Lah ekstrim kanan apa? Orang-orang radikal yang menggunakan hadis sebagai kepentingan kelompok-kelompoknya. Niki dua-duanya sama-sama ora bener. Lah orang orientalis niki nopo? Orang barat yang kemudian tidak mempercayai hadis itu ada. Mboten percados, amargi nopo? Klaim yang disampaikan itu hadis baru ditulis 2 abad setelah Kanjeng Nabi sedo. 2 abad. Lah andai kata sak mangkin mawon kita itu cara ngetesnya ngeten, kira-kira orang itu masih banyak yang hafal apa enggak dengan teks-teks yang 1 abad sebelumnya itu pernah ditulis. Akhirnya kula nyobi tenggone lari-lari nom sing sak mangkin coba ken mau Sumpah Pemuda. Padahal kita itu di tahun ini itu belum ada 100 tahun kemerdekaan. Cobi lek buatan percados scan ngetes bener nama buatan. Niku lari nom niku yang sekolah nih, belum yang lainnya. Kadang Pancasila mohon kadah salah ya, gitu. Terus klaimnya nopo baru ditulis 2 abad setelah Kanjeng Nabi sedo. Apakah ini benar? Enggak benar. Margi nopo? Orang yang mengatakan seperti ini itu karena tidak bisa membedakan antara bahasa kitabah dengan tadwin. Kitabah artinya menulis, tulisan, nulis, catatan. Sementara at-tadwin itu mengkodifikasikan, menjadikan sebuah buku seperti ini, itu namanya at-tadwin dalam bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arab terus katakan kitab hadis mulai ditadwin 2 abad setelah Kanjeng Nabi sedo, ya nggak benar juga. Amargi nopo? Yang memerintahkan untuk mengtadwin, menjadikan seperti kumpulan seperti ini, itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliaunya menjadi khalifah. Ketika setelah menjabat baru memerintahkan itu. Nah ini saged awak dhewe menelusuri tentang masalah ini niku kapan? Ya coba dilihat dalam kitab-kitab sejarah, ternyata beliau itu menjadi khalifah di tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. Hanya 2 tahun menjabat sebagai khalifah. 2 tahun. Lah, 2 tahun menjabat sebagai khalifah itu masuk ke 101 itu awal dari abad kedua, bukan berarti diartikan 200 tahun setelah Nabi wafat baru ditulis. Oh, salah. Mergine nopo? Di masa sahabat pun hadis niku sampun ditulis. Ngaten. Iki prolognya mukadimah ngaten. Jadi banyak sekali yang kemudian bahas masalah ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang ekstrim kanan yang radikal, itu banyak sekali kitab-kitab yang kemudian digunakan. Kulo cuman ngeten mawon. Di salah satu kitab yang dikutip oleh di sini. Tenggoni kitab sebenarnya banyak. Tadribur Rawi fi Syarh Taqribin Nawawi ini disebutkan. Ngeten. Kulo langsung ngutip bagian Imam Al-Bukhari. Kenging apa?
kenging napa kok Imam Al-Bukhari yang kula kutip mergine Sahih Al-Bukhari niku sudah disifati sebagai talaqqatul ummah bil qabul. Seluruh umat itu menerima kesahihan Sahih Al-Bukhari. Seluruh umat itu tidak memandang firqahnya atau golongannya apa. Orang ahlu sunnah mengakui kitab Sahih Al-Bukhari. Orang Mu'tazilah, Qadariyah dan macam-macam itu sampai Wahabi pun ngambil di sini. Tapi coba awak dhewe maos niki. Imam Al-Bukhari niku maosne ngeten, wa qala Al-Bukhari ahfadu mi'ata alfi hadisin sahihin. Saya itu hafal 100.000 hadis sahih. Wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Dan 200.000 hadis yang tidak sahih. 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Ya, niku pun nggih. Nah, samakin di redaksi yang lain itu nggih disebutkan ngeten iki. Berapa hadis yang dimasukkan ke dalam Sahih Al-Bukhari? Ternyata jumlah dalam Sahih Al-Bukhari itu jumlah fihi sab'atu alafin wa mi'atani wa khamsatun wa sab'una hadisan bil mukarrar. Jadi jumlah dalam Sahih Al-Bukhari itu ada 7.275. Itu yang diulang-ulang. Artinya apa? Hadisnya sahih satu ini bisa dimunculkan di beberapa bab. Okay. Seumpami napa hadise innamal a'malu binniyat dalam bab niat wonten. Dalam bab masalah hijrah mungkin disebutkan malih. Jadi disebutkan berulang kali. Padahal beliaunya hafal 100.000 hadis sahih. Okay. Jadi artosipun napa? Andai kata awak dhewe 100.000. Nggih. Terus niki dikurangi 7.275 niku tasik susuk kata. Padahal niku sing mukarrar. Tapi sing andai kata tidak mukarrar, kalau pakai bahasa ngeten ngertos nggih, mukarrar niku berarti yang diulang-ulang. Wa yuhdafu al-mukarraru arba'atu alafin. Kalau seumpama hadis ini tidak diulang-ulang, dihilangkan yang mukarrar, itu hanya 4.000. Andai kata dijak hitung-hitungan malih 100.000 dikurangi 4.000, ini berarti apa? Berarti pinten? Wadah, pasti wadah. Berarti 100.000 dikurangi 4.000 berarti 96.000. Itu yang kemudian nggak tertulis. Lah, yang 4.000 yang tidak mukarrar ini niki awake dhewe kedah ngati-ngati. Mergine napa? Kalau ini tidak mukarrar terus kemudian ada dalam Sahih Al-Bukhari, niku pun tasik difilter malih, lah awake ditumbas. Itu ada kitab Sahih Al-Bukhari indal Albani. Artosipun napa? Sahih Al-Bukhari yang hadisnya sudah ada beberapa yang dibuang dan itu adalah versi sahihnya Imam Al-Albani. Yang kemudian kitab ini dipakai rujukan oleh orang-orang Salafi. Berarti awake dhewe ngenten intine napa? Tidak heran kalau seumpamanya cara beragama mereka itu sangat sempit dan titik-titik ngomongnya bid'ah karena apa? Koleksi hadisnya itu sangat sedikit sekali, ngoten. Sampai dugi mriki kepanggih nggih. Kenging napa kok dheweke kados ngoten? Karena memang cara beragamanya seperti ini yang digunakan pengambilan hadisnya. Lah nek seumpamane kula kalih panjenengan kula mboten bakal tanglet masalah hadis, insyaallah mboten bakal tanglet. Mergine napa? Wis pokoke nderek kiai slamet. Oke to. Lah nek seumpamane lek ten nggone tiang-tiang kados ngoten niki orang-orang sebelah kita yang dipakai cara beragamanya seperti itu. Makanya mboten kaget lek awake dhewe titik-titik ngadakan napa niku jenenge amalan-amalan yang dianggap bid'ah oleh kelompok mereka. Sampai iki awake dhewe ngertos akhirnya. Kemudian kita juga perlu pentingnya belajar
hadis ngapunten kula kalau wau dalu niku mboten enten persiapan. Yoga kula nggih sakit dados kula langsung beto kitab-kitab ngoten mawon. Dialih catatan-catatan jadi kula wolak-walik. Nah, kita itu perlu penting memahami sebuah hadis melalui pendekatan keilmuan hadis, dan ini yang digunakan oleh para ulama. Lah, pendekatannya bagaimana? Ngeten, awake dhewe ngertos nggih, hadis sahih itu pun sekalipun sahih kadang redaksinya berbeda. Niki kula beto kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, begini ngeten iki dados kula. Dalam Sahih Al-Bukhari ini disebutkan ada hadis ya, dalam Kitabul Libas yang seringkali oleh para orang salafi dijadikan untuk memvonis orang masuk neraka. Dan mengenai mriki wonten riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala. Allah ini tidak meridhoi orang yang kemudian memanjangkan bajunya karena sombong. Hadisipun napa? Sahih hadisipun. Orang andai kata napa lek awake dhewe sarungan terus sampai di bawah mata kaki. Niki Allah tidak meridhoi. Di redaksi yang lain awak dhewe ini dakhalan nar, lek seumpamane termasuk bagian dari orang yang masuk neraka. Loh, masalah pakaian kok masuk neraka? Lah, yang lucunya lagi di masih di jilid yang sama, halamannya nggih boten tebih, dan di bab selanjutnya niku wonten bab malih babu manjarra izarahu min ghairi khuyala. Nggih. Tenggone mriki dawuhne pripun? An Abihi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man jarra saubahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Sapa wonge sinten mawon sing memanjangkan bajunya, memanjangkan karena faktor sombong, maka Allah tidak akan meridhoi dia waktu di hari kiamat. Wa qala Abu Bakar, terus kemudian ngertos kados ngoten, Abu Bakar dawuh matur tenggone Kanjeng Nabi. Mature ngeten, ya Rasulullah, inna ahada syiqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Ya Rasulullah, salah satu bajuku niki nglembreh ya Rasul. Kecuali lek kula taleni malih mboten nglembreh. Napa kula ngeten cara artine napa kula nggih termasuk khuyala wong sombong ngoten. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lasta mimman yasna'uhu khuyala'a. Jenengan niki tidak termasuk orang yang melakukan hal seperti itu. Tidak termasuk orang yang sombong. Tidak termasuk orang yang divonis masuk neraka. Samakin keilmuannya napa? Berarti di sini ada sebuah keilmuan yang harus kita pelajari, yaitu ikhtilaful hadis atau disebut hadis mukhtalif. Lah, nggak mungkin kemudian kita memvonis, oh ini mengambil satu hadis, okay. Ben niki ya perlu kita tahu ya, biar ternyata wong Wahabi juga koleksi hadisnya bukan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ternyata yo ngambil hadis tapi untuk kepentingan mereka sendiri kayak gitu. Lah, di sini kita harus mengumpulkan niki namine napa satu redaksi dengan redaksi yang lain bertentangan, itu dikenal sebagai mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis niku definisinya napa? Maruya ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin fil quwwah wa yumkinu al-jam'u bainahuma. Yaitu sebuah riwayat hadis dari jalur yang berbeda-beda, ya kan?
Tapi redaksi secara dohirnya ini bertentangan. Secara dohirnya bertentangan, tapi masih memungkinkan untuk dikombinasikan, bisa dikumpulkan, bisa disinergikan maknanya, bisa saged. Dan ini yang penting, ini yang penting. Nah, karena caranya seperti ini, maka di sini para ulama melihat ini ilatnya adalah khuyala, sombongnya nih. Niku lho. Jadi nggak mungkin seumpama awake dhewe niki umpamine nggih melihat satu hadis kemudian menggunakan hadis itu untuk salah satu, hanya satu-satunya pijakan. Dan niki kata lek jenengan ten Kepung insyaallah langkung kathah kajian akidah nggih. Nggih. Niki akidah, kathah pakar-pakar akidah sadar. Termasuk dalam masalah akidah banyak sekali, bahkan ngenten hadis sahih juga diriwayatkan dalam sahih Muslim. Sahih Muslim lek panjenengan sami mengkaji dalam akidah dan kemudian dijelaskan bagaimana maknanya, kula akan menjelaskan tentang bagaimana hadis ini bekerja dalam keilmuan hadis. Wau kan pun kula jelasne masalah mukhtaliful hadis. Hadis tentang jariyah, tentang ainallah. Ainallah, terus jawabnya faqalat fis sama. Niki kan seringkali kita dengar karena orang-orang salafi itu memahami Allah itu memiliki jihah, memiliki arah. Padahal harusnya jangan kemudian mengambil satu hadis dari situ. Ada banyak riwayat. Satu, wonten hadis riwayat yang ada dalam Sahih Muslim, ainallah faqalat fis sama. Wonten malih dalam kitabnya Imam Sunan An-Nasai dan Imam Ahmad bin Hambal, itu redaksinya beda lagi. Man rabbuki faqalat Allah. Redaksi yang kedua. Redaksi yang ketiga ainallah. Lah, redaksi yang ketiga yang dalam Sunan Abi Dawud itu kita juga perlu melihat asbabul wurud. Sebuah hadis ini bisa difahami secara utuh ketika kita juga mengetahui asbabul wurudnya. Ternyata dalam Sunan Abi Dawud niki asbabul wurudnya budak perempuan niki bisu. Jadi terus akhirnya ngeten ainallah fa asyarat ila sama, ngeten mawon. Nah, memberikan isyarat. Lah redaksi yang keempat ini yang dianggap lebih adbaq ya, lebih dobit riwayatnya. Itu yang ada dalam riwayatnya Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta. Redaksinya napa? Atasyhadina alla ilaha illallah? Qalat na'am. Apakah kamu bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah? Dia ini mengatakan na'am. Cara bekerjanya hadis, jangan kemudian mengambil satu hadis terus mengalahkan riwayat-riwayat yang lain. Ini juga salah. Nah, ini titik-titik kudu kedah ngertos keilmuan hadis juga. Lalek seumpamane kepanggih kalih tiang-tiang nahdien ya insyaallah nggak perlu menanyakan sampai sedetail itu. Tapi kalau untuk orang salafi ya biar mereka itu tahu gitu loh bahwa riwayatnya tidak hanya satu. Lah ini sampai ada catatan begini. Qala ba'dul ulama dhahiru hadzal hadis alladzi fihi hakama 'alal jariyah bil islami li annaha qalat fis sama, itu yukhalifu hadisal mutawatir. Itu berbeda dengan menyalahi dengan hadis mutawatir alladzi rawahu 15 sahabiyan. Ini justru berbeda, riwayatnya berbeda dengan pesan hadis mutawatir. Hadis mutawatir niki berfaedah qat'iyyus subut. Artinya sudah paten. Nggih. Jadi biasa redaksi, lho kok wonten ten nggone Sahih Muslim, nggih mboten napa-napa wong niku dalam Sahih Muslim riwayat yang dimiliki Imam Muslim bin Hajjaj niku kok
Sakniki ngeten mawon, napa setiap hadis sahih niku langsung bisa diamalkan? Kan boten. Nggih ta? Nggih napa boten? Boten. Setiap hadis sahih tidak selalu bisa diamalkan. Contohnya napa hadis sahih yang tidak bisa diamalkan? Hadis sahih riwayatnya tapi sudah dinasakh secara hukum. Itu juga tidak bisa diriwayatkan. Kalau kita tidak mengetahui dimensi-dimensi niki, ya nggak bakal ngertos. Atau hadis sahih tapi memiliki sifat khususiyah, maka tidak bisa diamalkan. Ayat dalam Sahih Bukhari niku ada riwayat Radha'atul Kabir. Radha'atul Kabir. Napa Radha'atul Kabir? Tiang sampun gede terus nyusu. Napa saged diamal nih? Jadi riwayatnya ngeten. Jadi Hudzaifah bin Yaman itu termasuk salah satu sahabat sahibus sirrinya Kanjeng Nabi. Sahibus sirrinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku napa niku Hudzaifah bin Yaman niku sampai ngertos para sahabat-sahabat pundi sing bener-bener Islam dan pundi sing munafik. Itu sampai ngertos. Makanya paskane Kanjeng Nabi sedo sampai Sayyidina Umar niku andai kata mau mensolati mayit niku nunggu riyen kira-kira Hudzaifah bin Yaman niki purun derek salat napa mboten. Lek mboten derek salat, beliaunya nggak mau nyolati tiang niku pasti munafik. Muhammad ki ngertos sampai segitunya. Lah Hudzaifah bin Yaman niku nggak ada budak jenenge Salim. Niku diadopsi ket mulai tasik alit, tasik qoblal buluh derek balik. Lah pas wayahe bakdone balik sampai gede, dadi gede. Niku turune nggih sami bareng kalih niki Hudzaifah bin Yaman niki wonten bojone dan Salim wonten ten mriku, padahal mboten ada ikatan darah sama sekali. Akhirnya matur niku Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah niki pripun niki? Wonten wong kok wis jenggoten. Jek panggah turun kalih kula." Redaksi wonten niku. Terus dawuhe Kanjeng Nabi ngeten, "Ya khalas irdi'ahu." Lah lek ngoten ya susonono ben dadi rada. Lah coba bayangne, ya Rasulullah niki rajulun lahu lihya, wong sing pun jenggoten. Lah wong jenggoten terus nyusu ten gone wong wedok terus bayangane pripun? Awak dhewe nggih sami pun ngertos nggih, insyaallah. Lah sing nom-nom iki paling nggih sing niki mawon sing derek kula sing dereng simah. Lek dene kan paling saged mbayangne lah. Pripun bayangne tiang pun jenggoten terus kon nyusu. Lah yang kadang kula kudu guyu niku dalam redaksine niku wonten tulisan ngeten, fatabas sama Rasulullah. Kanjeng Nabi niku nggo gujeng. Artinya napa sing dibayangne awake dhewe paling nggih sami mawon Kanjeng Nabi bayangna kados ngoten. Naam araftu dzalik. Iya saya tahu itu. Ya pokoke kon nyusoni ngoten mawon terus piye. Lah masalah perkara nyusonine niki mubasyarah napa mboten artine langsung mubasyarah langsung secara langsung napa mboten niku wallahu a'lam niku urusan belakang. Tapi niki riwayat Radha'atul Kabir ditolak oleh para ummahatul mukminin. Garwa-garwane Kanjeng Nabi mboten trima niki untuk diamalkan. Itu sifat itu khususiyah mawon dalam kagem keluargane napa Hudzaifah bin Yaman oleh sedanten tiyang kados ngoten lha bahaya. Lah napa lagi nyusu? Oh badhe rodok. Lah ya repot malih niki. Ya Allah. Dan terus niku kita harus mengetahui dimensi hadisnya ini di mana. Ngoten lho. Lah dari 4 riwayat niki yang lebih adbat, yang lebih diterima oleh para ulama-ulama, dan ini hadisnya, pesan hadisnya mutawatir, itu adalah redaksi yang keempat. Karena nopo enggak wonten tiyang kemudian dianggap Islam hanya menyebutkan Allah itu di langit boten enten. Islamnya diterima ketika iqrar bisyahadatain. Dia menyebutkan talafut terus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Redaksi-redaksi yang lain kata umirtu an uqatilan nas hatta yasyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah ila akhir dan yang lain-lain. Bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah kan kata.
Penyebutannya bisa dikatakan Islam ketika menyebutkan 2 kalimat syahadat. Dan ini cara kerja sebuah hadis kados ngoten. Lah samakin ngeten malih. Blundernya, kesalahannya yang dilakukan oleh orang Salafi Wahabi. Imame sinten? Imame Imam Al-Albani. Imam Al-Albani niki posisinya sebagai muhaddis. Terus kalau terang nih, posisi tadi tingkatnya, hierarkinya niki wonten thalibul hadis ten mriki. Tingkat paling awal. Kula lah sebagai thalibul hadis. Di atasnya itu muhaddis. Di atasnya lagi ada Al-Hafidh, Al-Hakim, Amirul Mukminin fil hadis. Lah, yang boleh mensahihkan atau mendhaifkan sebuah hadis itu ketika orangnya, ulamanya itu sudah masuk kategori Al-Hafidh atau Al-Hakim, Amirul Mukminin fil hadis. Niku sing pareng untuk mensahihkan hadza hadisun sahihun. Itu yang boleh itu. Nggak boleh posisinya kados Albani yang posisinya baru muhaddis kemudian mensahihkan hadis. Salah. Kulo semuanya ora elek-elek wong NU lah sing kemudian masuk ten nggone kampus jane wonten sing kurang. Kulo riyen nggih salaf jane Mas. Mas Hari kulo iki tiyang salaf nyel jane. Wong kulo nggih mboten sekolah. Kulo ten nggone salaf Lirboyo. Napa niku jeneng bakdone niku kula mboten sekolah to sanawiyah aliyah nggih mboten sekolah. Terus langsung kuliah. Bakdone kuliah ditampi. Saestu ditampi wekdal niku nggih kathah rencang-rencang Lirboyo. Ngagem aji isi jasa Lirboyo saged ditampi. Mboten namung Lirboyo, salaf-salaf sing lintu ditampi. Itu muadalah. Saged ten nggone UIN saged ditampi. Bahkan ketika bakdone kula mboten enten lare salaf amargi pondok-pondok pun gadah kampus piyambak-piyambak. Mereka malah madosi pun dia anak-anak salaf itu karena kader-kadernya sangat mumpuni. Dan napa niku jenenge ketika seumpamane kula meneliti sebuah hadis. Kula teliti dari awal bagaimana sanadnya, kula lakukan takhrij hadis, kula lakukan dirasatul asanid atau kritik sanad. Terus kula temukan begini begitu. Andai kata kesimpulan penelitian kula ternyata menyebutkan hadis ini dhaif, tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dawuh niki hadis sahih, maka saya buang penilaian saya mengikut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita ngoten. Loh sekarang ngeten lek supamane hanya meneliti terus arek-arekan meneliti, oh ini hadisnya bermasalah, ada ini dhaifnya dan yang lain. Itu posisinya dia itu tidak muktabar. Kula lek badhe jelasne kados ngoten niku pasti duwowo karena ngeten secara singkat bisa dikatakan sebagai ini hadisnya ini mu'allal, hadisnya memiliki ilatnya. Iki ngapunten dadi kurang persiapan dadi ini molak-malik gitu. Nah, ten gone mriki disebutne ngeten. Hadis mu'allal. Ma huwa at-tariqu ila ma'rifatil mu'allal. Bagaimana kita bisa mengetahui hadisnya ini terkena ilat yang kemudian menjadi indikasi dhaif. Lah, at-tariqu ila ma'rifatihi huwa jam'u turuqil hadis. Metodenya adalah kita harus mengetahui seluruh jalur periwayatan. Kados niki wau. Kita harus mengumpulkan seluruh jalur periwayatan yang membicarakan tentang itu temanya. Umpami sholat kusuf ya, semuanya tentang sholat kusuf ngoten. Umpami tentang tayamum, maka kita harus mengumpulkan seluruh riwayat tentang tayamum. Wa nadru fi ikhtilafi ruwatihi. Kemudian kita harus mengkaji yang langkah yang kedua, perbedaan riwayatnya dan perawinya itu kita perlu bedakan, perlu kita kaji. Dan kemudian langkah yang ketiga, al-muwazanatu baina dhabtihim wa itqanihim. Kemudian kita timbang antara kedobitan dan kemutskinannya. Itqan itu nopo? Itqan itu meliputi 3 hal, dobit, hafid, hadik. Nah niku rada dawa nggih, mengke mawon. Penting harus seperti itu.
Kemudian baru langkah yang terakhir adalah summal hukmu alar riwayati al ma'lulati. Kemudian baru memvonis apakah hadisnya niki ada cacatnya apa tidak. Niku terakhir. Jangan kemudian langsung di awal. Bahaya niki mengke. Ngoten niku. Apapun niku. Jadi kita jangan kemudian mudah-mudah menggunakan satu hadis tapi digunakan untuk berhujah. Salah nopo malih sampai menggunakan hal tersebut melalui buku terjemah. Wah, sudah salah semuanya, nggak tahu asbabul wurudnya, malah keliru sedanten. Niki mendekati poso lah. Niki pengalaman ya. Ada salah satu orang yang biasanya lek jenengan napa niku melakukan perjalanan tenggone sepur lah. Kula lek melakukan perjalanan dari Mligi terus Jakarta balik atau mungkin di berbagai daerah yang lain ngoten nggih. Nate. Niku pasti mawon kadang kepanggih tiang-tiang kelompok-kelompok yang seperti ini. Nggih nderek tenggone mriku. Nggih mungkin melakukan perjalanan. Dheweke bae bakdone mantun tobatan. Tobat terus kemudian riyen menceritakan SMP ini kelas 1 SMP niku tasik sae. Tasik nderek tenggone musala pujian-pujian ngoten niku tasikan. Wah, nderek aktif lah. Kelas 2 SMP mulai kenal dunya, mulai kenal wong wedok, mulai kenal sepeda motor, orkesan dan yang lain. Mulai ninggal titik-titik ninggalne salat. Kelas 3 sanawiyah wis mulai lebih lincah. Napa malih SMA. Ngakune wis aduh teko agama. Bakdone tuwek-tuweke taubat. Taubate napa terus taubate niki ya wonge tak tangkleti lho jenengan kedae ngodoki salat harus dikodoki. Bukan ngoten. Lah terus dheweke mboten ngodoki salat. Dasare napa? Memakai salah satu hadis bunyinya adalah kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk mengkodoi puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengkodoi sholat. Lah dimensinya niki yang keliru. Niki hadis niki diperuntukkan, ditujukan kepada perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan. Lalu di bulan Ramadan pas haid mungkin yang dikodoi hanya puasanya, sholatnya juga enggak, meskipun di luar Ramadan nggih ngoten, mungkin harus campur riwayah riye. Lah menggunakan satu hadis ini untuk cara beribadahnya dia. Wah niki kan keliru kabeh malian. Hanya karena nopo semangat beragamanya luar biasa tapi tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu-ilmu kados ngeten niki seringkali nggih napa memang leres nggih sing yang di tempat kita hampir tidak ada nggih. Lah nggih hampir tidak ada. Paling roto nggih nadom baikuniah ngoten lho. Nadom baikuniah sampai prakteknya bagaimana sampai kajian takhrid hadis, rijalul hadis juga enggak ada. Tapi ingat, tidak ada bukan berarti nggih kita enggak memiliki ilmu itu. Kita memiliki ilmu itu. Kita memiliki ilmu itu. Jadi setiap keilmuan kita memiliki dan ketika dipraktekkan memang harusnya seperti ini. Tapi kok prakteknya mereka kados ngoten nggih, kados wau sing kula sebut nih, karena memang riwayatnya itu yang dimiliki hanya sedikit. Ya, napa mawon mau cingkrang terus kemudian masalah akidah dan yang lain. Ah niku jan napa malih lek semuanya ngomong nih masalah kitab-kitab. Ya kita harus napa niku jenenge proporsional, jangan kemudian kitab niku dirubah-rubah. Makanya kula nguwanti-nganti kalih adik-adik nggih, adik-adik sing kemudian tasik belajar semangat itu bahas kitab, jangan kemudian mengambil kitab yang tahqiqan Wahabi, orang-orang Salafi. Niku pasti banyak yang kemudian dirubah. Apalagi orang Salafi Wahabi ini nggak tahu dimensi. Lah dimensi ini juga penting loh. Kita itu posisinya hadis niki ungkapan ini masuk di bagian apa niku nggih kedah ngertos. Awak dhewe lah contohnya nggih, wong NU. Wonten makalah napa wong NU ini prinsipnya al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bi jadidil aslah. Menjaga sesuatu lama yang masih bagus ya. Terus kemudian mengambil sesuatu yang
yang baru yang lebih bagus. Saya mboten saya, tapi kalau untuk dipukul rata ya repot sedanten. Nggih to. Coba ungkapan niki dimasukne dalam bab munakahah lah coba. Niki pripun ya, Pak? Bab munakahah. Mempertahankan istri lama yang masih cantik. Mengambil istri baru yang lebih cantik. Gua keliru kabeh. Pasti ibu-ibu nesu kabeh nopo-nopo ibu-ibu niku repot kabeh. Ya enggak tepat juga lah, berarti kita harus menggunakan sebuah makalah atau apalagi dari makalah aja perlu penempatan yang pas, apalagi dalil. Ini juga harus perlu kita tempatkan di posisi yang pas. Ngoten nggih. Niki ngantos jam pinten nih? Oh, tasik ada lanjut. Niki biasane pripun biasane? Ya Allah, nyenengke nggih. Kula biasanya ngaos ngeten di daerah kula mboten saged kula biasanya ngaos ngeten keilmuan nggih. Nah, itu kadang beberapa menit ngoten wis pun ditinggal turu. Lah ternyata tenggane kepung semangatnya benten, alhamdulillah ya Allah. Napa karena ngundang saking Jawi akhirnya kados ngeten. Loh, biasanya ngoten biasane. Itu dalam sebuah niki hadis, tapi hadisnya min jumlatil asar nggih. Niku kan wonten sing nyebut nih azhadun nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Biasane orang yang paling zuhud, berarti zuhud dunia berarti enggak seneng dunia. Utawa niki kurang menghargai orang alim. Sing kurang menghargai orang alim itu biasanya adalah keluargane. Makanya dalam hadis niku wonten riwayat ngeten, lek seumpamane anak meriwayatkan dari bapak itu rata-rata dhaif. Rata-rata indikasinya gitu. Makanya kiai-kiai itu enggak wonten sing anake diajari dhewe. Biasanya di pondokno malah. Ya wong tuane alim tapi anake di pondok neten litu. Ya memang tentu. Riwayatul abna lil aba itu biasanya banyak dhaifnya atau wajironuhu tanggane dhewe. Sebuah pondok pesantren ngeten. Terus nek jenengan ngoten Pak Yai Asari semuanya lagi ngawas terus masyarakatnya malah justru ditinggal sare ngoten nggih. Niku lho mboten kaget malah. Biasa, masih kula nggih ngoten niku pas giliran tiang lintu Pak Asari kula undang ten gone mriku wah semangat jan. Pak David kula undang mriku semangat jan. Giliran kula sing ngaji ditinggal ngopi kali turu. Biasa ngoten niku. Terus ngoten nggih niku termasuk sebagai ilmuwan tapi bisa kita jadikan iktibar tentang keilmuan hadis. Mboten mawon ingkang saged kawula sampaiaken ngapunten mboten saged kata-kata ingkang kawula sampaiaken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.